Sebut saja namaku Hasan. Aku adalah seorang mahasiswa di kelas karyawan di salah satu kota di wilayah Jawa Barat. Aku sengaja mengambil kelas karyawan karena ingin kuliah sambil bekerja. Jadi, jika mengambil kelas karyawan, aku bisa bekerja dan lanjut kuliah di malam harinya. Kampusku berada di pinggiran jalan raya yang cukup ramai. Nah, biasanya kelas karyawan ini selesai pada pukul 10 malam. Namun pada suatu ketika, saat itu ternyata sepulang kuliah, aku harus mengerjakan sebuah tugas kelompok dulu. Jadi tidak bisa langsung pulang ke rumah. Kebetulan saat itu aku dan bersama teman-temanku yang kebagian tugas kelompok ini berkumpul di sebuah kantin. Kita membicarakan tentang tugas tersebut. Dan salah satu temanku itu bisa dibilang pacarku. Namanya Anita. Kita cukup serius saat itu untuk mengerjakan tugas. Nah, pada pukul 11 lebih, tugas sudah selesai dan kita akan bersiap untuk pulang. Kebetulan saat itu, kita semua memang membawa kendaraan bermotor. Kita turun dan pergi ke parkiran. Nah, saat sudah di parkiran ini, teman-temanku mulai pamit, termasuk Anita. Kebetulan dia juga kan bawa motor. Nah, mereka pergi. Ketika aku akan naik ke motorku, aku merogoh kuncinya. Aku rogoh di saku jaketku dan ternyata tidak ada. Di situ aku mulai kebingungan. Aku mulai cari ke saku celana, ke tas, namun tetap saja aku tidak bisa menemukan kunci tersebut. Aku diam dan coba mengingat-ingat. Apa jangan-jangan jatuh? Di situ aku menghela napas panjang. Aku langsung berpikir tempat awal ketika aku datang ke kampus ini, yaitu di perpustakaan. Perpustakaan di kampus tersebut berada di lantai 3. Jadi saat itu aku bergegas untuk berlari naik ke lantai 3. Karena kebetulan lift di sana memang sedang tidak jalan. Jadi mau tidak mau aku harus naik tangga. Aku berjalan naik tangga saat itu. Situasi di sana juga sudah sangat sepi. Lampu juga memang sebagian sudah dimatikan. Bahkan saat aku berjalan di lorong itu, suara langkah kaki pun terdengar sangat jelas. Nah, ketika sampai di perpustakaan, aku hendak membuka pintunya. Ternyata pintu perpustakaan itu sudah ditutup. Di situ merasa memang aku tidak bisa masuk ke perpustakaan. Aku coba cari lagi ke tempat yang lain. Dari perpustakaan aku ingat-ingat, aku langsung masuk kelasku. Nah, sedangkan kelasku ini berada di lantai 2. Aku hendak turun ke sana. Nah, menuju lantai 2 dari lantai 3 ini, itu ada sebuah lorong. Nah, sebuah lorong itu di ujungnya baru ada tangga menuju lantai 2. Aku jalan melewati lorong tersebut. Ketika aku jalan, nah di situ samar aku mendengar langkah kakiku ini seperti ada yang ngikutin dari belakang. Sangat jelas. Awalnya aku biarkan. Tengah-tengah di lorong tersebut, aku menghentikan langkah. Aku noleh ke belakang. Ketika aku noleh ke belakang, selintas aku melihat ada yang berjalan cepat, itu menuju ke belakang ruangan, ke ujung sebelah sana. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas, hanya tampak gelap. Aku mulai merinding saat itu. Aku langsung balikkan badan dan sedikit tergesa-gesa menuju ke tangga. Dan suara langkah itu kembali terdengar. Bahkan saat aku menyusuri anak tangga,
Menuju lantai 2, suara itu tetap terdengar. Cepat-cepat saat itu aku berlari saja menuju ruangan kelasku yang berada di lantai 2. Aku sampai di sana. Aku coba buka pintunya. Alhamdulillahnya tidak terkunci kan. Aku masuk. Bergegas aku langsung berlari menuju bangkuku. Kebetulan bangkuku ini berada kedua paling belakang. Aku lari ke sana. Nah, di situ aku menemukan kunci motorku terjatuh di lantai. Aku ambil, baru saja kunci itu aku pegang, tiba-tiba aku mendengar suara tawa pelan. Suara tawa pelan ini, kok tampak seperti suara perempuan. Seperti seorang perempuan yang tertawa. Itu sangat pelan tapi jelas. Aku langsung diam saat itu. Belum bangkit, masih dalam keadaan jongkok. Entah kenapa, aku memutuskan untuk masuk ke dalam meja. Aku masuk ke dalam meja, aku coba bersembunyi. Nah, kini tiba-tiba aku mendengar pintu yang di ruangan tersebut, pintu depannya, itu seperti bergerak. Terdengar jelas. Bergerak. Dan di titik itulah aku merasa seperti ada hembusan angin yang cukup kencang. Aku merinding saat itu. Dan tepat di atasku ini, di atas bangku, aku merasa kok di belakangku ini seperti ada sebuah rambut yang menjuntai ke bawah. Itu terasa. Aku tengok ke belakang. Dan ketika aku tengok ke belakang, tampak jelas di belakangku ini sampai ke kolong ada sebuah rambut yang cukup panjang. Aku langsung kaget saat itu. Itu rambut siapa? Refleks, aku loncat. Aku loncat keluar dari kolong bangku. Aku loncat keluar, dalam posisi jatuh, aku melihat ada sosok perempuan. Dia duduk membelakangiku posisinya. Rambutnya ke bawah. Jantungku langsung berdebar hebat saat itu. Aku mundur, belum bangkit. Mundur dengan tanganku dan berusaha untuk bangkit. Nah, ketika aku berusaha bangkit, tiba-tiba sosok kepala perempuan itu berbalik ke belakang. Di titik inilah aku melihat wajah perempuan itu pucat. Tapi di wajahnya ini tampak ada bentuk-bentuk seperti sayatan. Sorot matanya ini tajam. Dia menatap ke arahku sambil tersenyum. Dan tiba-tiba bilang, temenin sini. Mendengar seperti itu, aku langsung bangkit dan berlari ke bawah. Suara cekikikan tawa perempuan ini masih terdengar jelas. Aku lari tidak peduli kan. Aku terus turun ke bawah. Turun, tepat sampai di lantai 1, aku berlari lagi. Melihat aku yang berlarian seperti itu, satpam penjaga di sana mungkin menyadari ada suatu keanehan. Dia berlari menghampiriku kan. Menghampiriku, langsung menghentikanku. Melihat ada satpam yang menghampiriku kan, aku agak tenang. Aku menghentikan langkahku. Napasku masih ngos-ngosan. Dia bilang kepada aku, "Kenapa?" Aku ceritakan semuanya. Satpam itu tampaknya percaya dengan ceritaku. Tanpa banyak berkata lagi, satpam itu nyuruhku untuk cepat pulang saja. Aku mengiyakan. Satpam itu mengantarku ke parkiran. Sampai aku naik motor dan langsung pergi meninggalkan kampus. Sepanjang perjalanan, jantungku masih berdebar hebat. Jujur saja, itu pertama kalinya aku melihat hantu. Aku masih sedikit ketakutan. Bahkan sampai di kosan pun, aku masih benar-benar ketakutan.
Kebetulan aku ngekos dengan salah satu temanku. Nah, temanku ini dia tidak kuliah. Temanku hanya bekerja saja di kota tersebut. Tanpa mencuci muka, kaki, ataupun ganti pakaian, aku langsung tidur malam itu. Aku tidur, besoknya aku bangun dan langsung bekerja. Malamnya, kebetulan aku ada jadwal kuliah. Aku masih ada takut saat itu. Nah, masih di tempat kerja, aku mendapatkan SMS atau WA saat itu dari pacarku yang Anita itu. Nah, dia bilang kepadaku kalau dia minta barang untuk ke kampus karena dia tidak bawa motor. Motornya dibawa oleh adiknya. Jadi sepulang kerja, aku jemput dulu si Anita. Aku jemput dulu si Anita di tempat kerja, lalu pergi ke kampus bareng. Di situ, ya kita kuliah seperti biasanya. Aku juga tidak menceritakan kejadian semalam yang aku alami. Aku coba tenangkan diriku saat itu. Pada pukul 8, hujan mendadak turun saat itu. Karena kebetulan ketika aku mengalami kejadian ini, memang bertepatan sekali dengan musim hujan. Dan akhir-akhir ini memang hujan sedang deras-derasnya. Jadi saat itu hujan turun dengan deras. Di situ aku terdiam. Aku mengingat-ingat karena di motorku aku tidak membawa jas hujan. Aku kembali fokus untuk kuliah. Hingga pada pukul 10 malam, kuliah selesai, hujan masih belum reda. Beberapa teman-temanku yang memang membawa mobil ataupun bawa jas hujan, mereka langsung pulang. Sedangkan aku dan si Anita saat itu menunggu hujan reda. Kebetulan tidak kami berdua saja. Ada dua teman kami lagi, namanya Dimas dan Ardi. Dia juga sama, tidak bawa jas hujan. Jadi kami berempat ini coba nunggu di kantin. Namun pada malam itu kantin juga sudah tutup. Jadi kita memilih untuk turun saja ke bawah. Ke bawah, ke dekat parkiran, kita berteduh di sana. Awalnya aku ingin untuk terjang saja hujan tersebut. Tapi mengingat aku akan pulang bersama Anita, tidak mungkin juga aku maksain hujan-hujanan. Karena khawatir kondisi Anita juga sakit. Pikirku seperti itu kan. Jadi aku tunggu saja. Nah, saat itu kedua temanku, si Ardi dan si Dimas ini, mereka pamit untuk duluan. Katanya, mereka akan memilih untuk hujan-hujanan saja. Khawatirnya tambah malam juga. Nah, di sana tinggal tersisa aku dan si Anita doang, berdua. Saat itu, untuk mencairkan suasana yang dingin, aku ngobrol saja dengan si Anita. Entah pukul berapa saat itu, kulihat si Anita ingin pergi kayaknya ke toilet. Dan tak berapa lama dia bilang, dia akan pergi ke toilet dulu. Aku tawarkan, apakah diantar apa enggak? Anita mengangguk, tapi tunggu saja di luar nantinya. Ya, kataku. Kami berjalan menuju toilet perempuan. Menuju toilet perempuan tersebut, kita harus melewati dua lorong. Satu belokan menuju ke arah kiri. Sampai di depan WC, si Anita masuk, aku tunggu di luar. Aku tunggu di luar, sambil nunggu, aku keluarkan ponselku kan. Sambil bermain ponsel, aku nunggu si Anita. Hingga tak berapa lama, aku mulai merasakan lagi hawa dingin. Memang malam itu hawanya dingin, tapi hawa dingin ini dinginnya beda. Dinginnya lebih menusuk tulang, dan itu seperti ngumpul di suatu titik. Dan itu tepat di belakangku. Aku merasakan dingin yang luar biasa saat itu. Hampir persis seperti tadi malam ketika aku sedang bersembunyi di kolong meja. Hawanya hampir seperti itu. Di situ tiba-tiba bulu kuduku ini mulai berdiri. Nah, ketika aku mengadahkan kepalaku, aku lihat si Anita keluar. Tapi kali ini dia tampak cuek. Dan tak berapa lama
Dia pegang tanganku. Dia pegang tanganku. Loh kok rasa dingin banget saat itu. Aku tanya, kamu kenapa? Sakit? Dia menggeleng. Terus bilang, ada barang yang ketinggalan di kelas. Antar. Aku hanya mengangguk saat itu. Beberapa lama Anita melepaskan pegangannya. Aku ngikuti dari belakang kan. Aku ngikuti dari belakang. Si Anita ini jalannya lumayan cepat saat itu. Jalannya lumayan cepat. Dia tidak menoleh ke belakang. Posisinya aku jalan di belakangnya, tidak terlalu jauh. Aku jalan, terus mulai naik ke lantai 2. Dari lantai 2, kita mulai berjalan menuju kelas. Nah, ketika sampai di kelas, si Anita masuk. Saat itu, aku belum masuk ruangan. Aku nunggu di luar. Tapi lama-lama kok si Anita tidak keluar-luar gitu kan. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk mengintip. Aku mengintip dan buka ruangan itu. Anita, kok masih lama? Udah ketemu belum barangnya? Ucapku seperti itu kan. Nah, ketika aku nongol ke kelas tersebut, loh, di dalam kelas itu sepi. Tak ada siapapun. Aku masih tidak percaya. Takutnya si Anita memang menakut-nakutiku. Karena tipikal si Anita ini setauku memang orangnya jahil. Anita? Anita? Jangan main-main weh. Anita? Tak ada suara sama sekali. Hanya suaraku saja, hening di sana. Aku belum masuk benar ke kelas. Hanya kaki kananku saja yang masuk saat itu sambil melihat ke dalam. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun saja ke bawah. Karena perasaanku sudah tidak enak saat itu. Aku akan tunggu saja di parkiran. Aku tutup pintu. Dan saat aku hendak berlari ke bawah, tiba-tiba dari ujung lorong, aku mendengar suara. Hasan, Hasan. 2 kali suaranya. Aku langsung menghentikan langkahku dan nengok. Ketika nengok, di ujung lorong sebelah sana, di dekat sebuah ruangan, aku melihat siluet yang sedang berdiri di sana hitam. Karena tidak tampak jelas saat itu. Aku coba menajamkan mataku. Siapa itu yang memanggilku? Anita? Anita? Kamu itu? Tidak ada jawaban. Aku membalikkan badan dan berjalan pelan menuju sosok tersebut. Aku berjalan, sampai di tengah-tengah lorong. Jarak yang menuju sosok itu mungkin sekitar 15 sampai 20 meteran lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara. Hasan, kamu di mana? Hasan. Aku langsung diam. Dan itu terdengar seperti suara Anita di bawah, di lantai 1. Badanku langsung gemetar saat itu. Jantungku langsung berdebar hebat. Terus sosok yang berada di depanku itu siapa? Tanpa pikir panjang, aku langsung membalikkan tubuhku dan berlari. Dan di titik inilah aku mendengar. Aku mendengar suara tawa cekikikan yang cukup menakutkan saat itu. Dan setelah itu, aku tidak berani menoleh. Aku lari, aku turun terus ke lantai 1. Aku turun ke bawah. Hingga sampai di bawah, aku langsung lari ke parkiran. Nah, di sana aku melihat si Anita tampak menungguku. Aku langsung hampiri si Anita. Si Anita bertanya kepadaku, habis dari mana? Aku hanya menggeleng dan menarik tangan Anita untuk pergi saja dulu ke pos satpam. Hujan saat itu masih belum reda, hanya rintik-rintik saja. Aku lari ke sana. Sampai di pos satpam, kebetulan satpam yang jaga masih satpam yang kemarin malam yang aku temui. Melihatku yang masih ketakutan, satpam itu nyengir. Kenapa? Ngalamin kejadian semalam lagi? Aku hanya mengangguk tanpa bercerita.
Anita yang bingung saat itu bilang, kenapa, ada apa semuanya? Aku bingung. Ntar aja ceritanya, ucapku seperti itu kan. Melihat hujan yang sepertinya tidak akan reda, di situ aku bilang kepada si Anita, ya udah, kita hujan-hujanan aja. Ya sudahlah kayak gitu, kalau gitu, ucap si Anita kan seperti itu. Nah, si Anita nunggu di pos satpam. Aku hendak berlari mengambil motor. Di saat aku berlari menuju parkiran motor, di situ aku melihat kembali. Kali ini sosok itu berdiri tepat di samping motorku. Tampak jelas sosok itu mengenakan pakaian putih gaun, rambutnya panjang. Di tengah-tengah hujan, dia berdiri di samping motor. Aku langsung menghentikan langkahku tanpa pikir panjang. Aku balik lagi ke satpam. Dan berteriak, "Pak, tolongin, temenin Pak." Ucapku seperti itu kan. Satpam itu hanya nyengir. Dia ke dalam, lalu mengambil payung dan lari menghampiriku. "Udah yuk, saya temenin," ucap satpam itu kan. Aku noleh. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Aku jalan sampai naik motor. Aku coba nyalakan. Alhamdulillahnya motorku langsung menyala kan. Aku kembali ke pos. Si Anita langsung naik. Dan setelah itu aku pamit dan langsung pulang. Sepanjang perjalanan saat itu sampai ke kosan pun hujan masih tidak reda. Anita sudah aku antarkan saat itu. Tapi aku masih belum ceritakan sebenarnya apa yang terjadi tadi. Aku mencuci muka. Kebetulan temanku udah tidur kan. Aku lanjut tidur. Besoknya saat itu aku kerja seperti biasa. Malamnya pas di kuliah, jam istirahatnya, aku cerita. Saat itu ada Ardi, ada Dimas, Anita, dan teman Anita, Susi saat itu. Kita ngobrol dan cerita. Wah, tadi malam aku mengalami kejadian yang cukup menyeramkan. Aku menceritakan semuanya. Kejadian yang aku alami 2 malam berturut-turut. Dan apa kata si Anita? Ternyata saat di kamar mandi, si Anita juga mendengar. Saat dia di dalam bilik WC, kebetulan bilik WC di sana kan ada beberapa. Kalau tidak salah, 2 bilik dari bilik yang dia gunakan, dia seperti mendengar suara isak tangis perempuan. Si Anita di situ bingung, dia diam. Dia tidak berani keluar saat itu. Dia menahan diri di kamar mandi dulu. Karena dia tahu saat itu kampus sudah sepi. Tak ada orang lagi. Lama-kelamaan, tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi suara cekikan tawa. Karena takut, buru-buru si Anita keluar dan berlari. Saat berlari keluar kan dia teriak-teriak. Karena melihatku tidak ada di sana. Cepat-cepat dia mendekat ke arah parkiran. Awalnya dia mau lari saja ke satpam kalau aku memang tidak muncul-muncul. Karena dia melihat di parkiran masih ada motorku. Jadi aku memang masih berada di kampus. Pikir si Anita seperti itu. Namun tak berapa lama aku muncul berlari dengan wajah ketakutan. Saat itu aku bingung. Aku juga tidak mau mengalami hal seperti itu lagi. Dan tak berapa lama Susi, temannya si Anita ini, bercerita. Dia sempat mendengar kabar. Jadi memang katanya kampus di sini angker kalau malam hari. Tapi khususnya di atas pukul 10 memang sering ada kejadian katanya. Dia juga dengar dari senior-seniornya yang memang pernah mengalami. Katanya dulu pernah ada satu mahasiswi
yang memang belum selesai kuliahnya, dia keburu meninggal. Meninggalnya memang tidak di kampus. Dia meninggal kecelakaan di luar sepulang kuliah. Namun konon katanya arwahnya ini itu sering gentayangan di sana dan sering mengganggu. Dan tidak hanya itu saja. Banyak makhluk-makhluk lain yang memang menunggu bangunan ini dan sengaja menampakkan wujudnya kalau malam hari. Di situ aku mempercayainya. Ya memang namanya suatu bangunan sekolah, mungkin pasti ada sejarahnya. Ditambah lagi pasti ada menunggunya. Apalagi kalau malam hari. Tapi ya aku baru mengalaminya kali ini. Benar-benar takut saat itu. Tapi ya itu aku jadikan pengalaman saja. Alhamdulillahnya sekarang aku sudah lulus dari kampus tersebut. Dan memang setelah kejadian itu, aku tidak pernah mengalami lagi gangguan-gangguan lain. Hanya kejadian 2 kali itu yang pernah aku alami. Tapi itu benar-benar membekas di ingatanku. Aku masih ingat rasa ketakutannya saat bertemu dengan sosok itu. Benar-benar membuat jantung seakan mau copot. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.